Kunarwati Zara Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunarwati Zara Madani dari kelas 1B jurusan akuntansi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang aturan debit dan kredit di dalam jurnal umum. Dalam akuntansi, aturan debit dan kredit digunakan untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dengan dua sisi, yaitu dicatat dalam sisi kredit dan dicatat dengan sisi debit dengan jumlah yang sama, sesuai dengan prinsip dasar akuntansi berpasangan atau double entry bookkeeping. Berikut adalah aturan dasar debit dan kredit berdasarkan jenis akun. Yang pertama, ada aset. Debit artinya menambah saldo di akun aset, misalnya kas, piutang, persediaan, dan lain-lain. Sedangkan di sisi kredit mengurangi saldo akun aset. Contohnya, jika perusahaan membeli persediaan secara tunai, maka persediaan atau aset tersebut akan bertambah, sedangkan kas atau aset akan berkurang. Jurnalnya adalah di sisi debit akan ditaruh persediaan atau menambah aset, sedangkan di sisi kredit kas mengurangi aset. Yang kedua, ada kewajiban atau liabilitas. Debit berarti mengurangi saldo akun kewajiban, misalnya hutang. Dan di sisi kredit artinya menambah saldo akun kewajiban. Contohnya, jika perusahaan membayar hutang, maka hutang atau liabilitas akan berkurang. Jurnalnya adalah di sisi debit, hutang mengurangi kewajiban, sedangkan di sisi kredit, kas akan mengurangi aset. Yang ketiga, ada ekuitas atau modal. Debit yang berarti mengurangi saldo ekuitas, misalnya pengambilan modal oleh pemilik. Sedangkan di sisi kredit, menambah saldo ekuitas, misalnya penyetoran modal oleh pemilik. Contohnya, jika pemilik menyetor modal ke perusahaan, maka ekuitas atau modal akan bertambah. Maka bentuk jurnalnya adalah di sisi debit, kas berarti menambah aset, sedangkan di sisi kredit, modal berarti menambah ekuitas. Yang keempat, ada pendapatan atau revenue. Debit berarti mengurangi saldo pendapatan, biasanya untuk pembatalan atau retur. Sedangkan di sisi kredit, menambah saldo pendapatan. Contoh, jika perusahaan menerima pendapatan dari penjualan, maka pendapatan bertambah. Contoh jurnalnya adalah di sisi debit, kas menambah aset, sedangkan di sisi kredit, pendapatan menambah ekuitas. Dan yang terakhir ada beban atau expense. Debit berarti menambah saldo beban, misalnya beban gaji, beban sewa, beban utilitas. Sedangkan kredit mengurangi saldo beban. Contohnya, jika perusahaan membayar gaji karyawan, maka beban gaji bertambah dan kas berkurang. Bentuk jurnalnya adalah di sisi debit ada beban gaji yang berarti menambah beban, sedangkan di sisi kredit ada kas yang mengurangi aset. Berikut adalah penjelasan tentang aturan debit dan kredit di dalam jurnal umum. Mudah bukan untuk mengenalnya? Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.